Halo, assalamualaikum Bunda. Yuk ikuti kegiatan saya prepare untuk 1 minggu ke depan. Tadi ini sempat ke pasar dan juga ke pasar ikan. Tadi di pasar ikan saya lihat ada ikan layur besar dan juga ada kepiting. Ini request dari anak-anak dan juga dari suami. Lalu tadi juga kita beli ada udang, karena memang 1 minggu ke depan ini rencananya kita ala-ala seafood gitu ya Bunda ya, jadi biar nggak jajan di luar seperti itu. Ini saya prepare dulu untuk udangnya. Nah, di sini Bunda, udangnya ini mau saya taruh dulu di tempat seperti ini, saya sisihkan dulu. Ini udangnya memang sengaja tidak saya cuci dulu Bunda ya. Nah, kebetulan di sini ini dapat udangnya yang lumayan besar-besar ya Bunda. Tuh bisa dilihat udangnya besar di sini. Nah, ini ya. Ini besar-besar sekali dan masih fresh. Ini saya sisihkan dulu. Lalu nanti untuk ikan layurnya nanti akan saya cuci dan saya potong ya, supaya bisa mudah untuk dimarinasi. Nah, gitu ya Bunda ya. Kalau Bunda biasanya diapain untuk ikan layurnya? Nah, ini ikan layurnya sudah bersih. Tadi juga sempat beli untuk ikan lele ya. Nanti ini akan saya marinasi dengan bumbu biasa aja, bumbu marinasi. Ini kita sisihkan di tempat-tempat seperti ini untuk memudahkan. Untuk ini ada ikan teri untuk anak kecil kami. Nah, untuk kepitingnya nanti ini akan dicuci bersih dan direbus dan dibersihkan karena memang untuk memudahkan aja. Nah, ini tadi yang sudah dibersihkan dan sudah direbus, saya memang lebih sukanya memang langsung diolah seperti ini Bunda. Jadi nanti ketika kita kepingin kepiting asam manis atau kepiting saus tiram, itu tinggal sebentar aja masaknya, jadi nggak perlu ribet, nggak perlu kita bersih-bersihkan lagi seperti itu ya. Ini tinggal kita simpan aja di dalam kulkas. Nah, ini sudah selesai untuk protein hewaninya. Nah, ini kita tutup, kita simpan di dalam kulkas, kita sisihkan dulu. Nunggu teman-temannya ini, teman-temannya tinggal dimarinasi aja dengan bumbu marinasi desaku. Kalau saya tinggal ya mudah gini aja ya Bunda, tidak perlu dikasih tambahan garam lagi Bunda, karena ini sudah cukup, menurut saya sudah cukup asin. Dan ini tinggal dibolak-balik gini aja dan kita tata ya Bunda ya, karena memang wadahnya kecil gitu ya, karena memang kita harus bisa menata. Nah, ini ya kita baluri semua dan kita tata biar rapi gitu ya, biar tersusun rapi. Lalu nanti kalau sudah tersusun rapi dan bumbunya sudah merata, kita tutup gitu Bunda. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah kita tutup setelah ini. Nah, setelah itu tinggal lelenya, jadi ini kita marinasi juga dengan bumbu yang sama ya. Lebih singkat aja, jadi lebih simple aja kalau kita menggunakan bumbu desaku ini. Kalau Bunda biasanya pakai bumbu apa? Kalau saya biasanya pakai ini, atau juga bisa pakai bumbu sasa gitu yang untuk olahan ikan seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita tutup aja. Nah, kita tutup seperti ini, lalu kita sisihkan dan kita taruh di dalam kulkas. Nah, kalau kayak gini tuh memang paling seneng ya anak-anak ya. Jadi suka sekali kalau bundanya lagi prepare seperti ini. Lanjut, protein hewani sudah selesai, kita tinggal untuk sayurnya. Jadi sayurnya saya potong-potong gini aja. Saya potongnya memanjang aja, jadi panjang-panjang seperti ini, karena nanti ini tujuannya untuk bisa untuk tumis, bisa untuk direbus gitu ya. Jadi memang panjang-panjang aja untuk sawinya. Ini lama sekali karena memang saya lagi mencari bungkus untuk ini ya, plastik wrap kayak gitu. Jadi nanti ini untuk tempat-tempat sayurnya memang saya taruh di dalam plastik, harapannya untuk memudahkan aja. Nah, ini untuk tangkai dan juga daunnya saya sendirikan, saya pisahkan agar lebih mudah aja. Biasanya memang kalau untuk buat mie itu kan bisa untuk tangkainya aja yang dipakai. Setelah itu ini tadi juga sempat beli
daun kenikir ya, kalau di tempat bunda apa namanya, ini dipetik-petikin dulu, kebetulan tadi belinya banyak gitu ya, sekalipun ya orang rumah sebenarnya nggak suka sama daun ini, kan daun ini tuh pahit ya bunda ya. Jadi biasanya ini yang suka ini adalah bundanya aja yang memakan, biasanya untuk memudahkan ya tinggal direbus aja gitu ya, nanti dimakan sama sambal sama lalapan gitu aja sudah enak gitu ya. Nggak tahu ya kenapa ya kalau suami-suami ini jarang yang suka sama sayur ini ya, sama anak-anak juga jarang banget, jangan banget disentuh nih kalau misalnya ada daun-daun ini ya. Jadi ini memang khusus untuk bundanya aja gitu ya. Memang pahit sih, cuma kadang pahit itu memang obat ya bunda ya. Jadi daripada kita biasanya kalau di luar kita makannya itu sembarangan, kalau di rumah kita usahakan untuk makan makanan sehat seperti ini. Sekalipun pahit, saya kira juga manfaatnya juga besar ya untuk daun kenikir ini ya, dan juga bisa memperlancar untuk detoksifikasi di dalam tubuh kita gitu ya bunda ya. Nah ini kalau misalnya sudah selesai, saya masukkan ke dalam plastik seperti ini untuk memudahkan gitu ya. Lalu kita ini ada kedelai ya ini ya, kecambah delai dan juga tomat. Kecambahnya nanti ini bisa dengan kacang panjang, bisa di sayur maupun ditumis. Untuk kacang panjangnya saya potongnya tetap panjang, sekalipun pendek namanya tetap kacang panjang ya bunda ya. Nah ini nanti bisa ditumis, bisa juga direbus untuk lalapan, atau juga bisa dimasak sayur asem kayak gitu. Pokoknya kalau kita prepare seperti ini, kita harus tentukan menunya ya bunda, supaya kita tidak membuang-buang kayak gitu kan. Emang juga kalau misalnya kita sudah prepare, kita sudah beli tapi ternyata kita buang-buang. Nah memudahkannya di sini bisa kita tulis tanggalnya gitu. Sebenarnya kalau sudah seperti ini itu bisa bertahan 7 hari sampai 10 hari bunda kalau saya ya. Jadi asalkan kita menyimpannya dengan cara yang benar gitu aja. Seperti ini ya. Ini kemarin syutingnya baru kemarin ya, baru di post sekarang. Nah ini kalau sudah tertata rapi kayak gini nih, seneng banget bunda. Kalau misalnya kita mau butuh apa, tinggal kita ambil, dan juga apa yang kita beli itu tidak kebuang sia-sia gitu ya. Akhirnya kita mudah untuk menentukan menu masakan untuk 1 minggu ke depan. Nah ini tinggal request dari anak yang pertama, jadi ada kentang, ini bisa dikukus ataupun juga bisa digoreng gitu ya. Sudah, ini aja. Terima kasih bunda sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share ya bunda, beri semangat untuk saya untuk bisa terus untuk membuat video konten seperti ini yang bermanfaat juga. Terima kasih bunda, selamat menonton, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.